Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami hingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkan firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 6 ayat yang ke-41 hingga 51 yang akan saya bacakan bagi kita semua dengan perikop roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi ditentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Di sini saya mengangkat tema bagi kita pada hari ini, yaitu Yesus Sang Roti Kehidupan Sejati. Roti adalah makanan pokok bagi orang Israel pada saat itu. Roti memberikan rasa kenyang dan memberi kekuatan bagi manusia. Lalu apa arti ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam nas kita hari ini? Yaitu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sampai percaya kepadanya kalau bukan ditarik oleh Allah Bapa. Percaya kepada Yesus artinya mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan ini akan membuahkan keselamatan yang kekal. Agar orang tetap berada di jalan keselamatan, ia perlu berpegang teguh dan dihidupi dalam penyertaan Tuhan. Dan Yesus menjadi roti kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan roti itu untuk dimakan. Dan apa berkat menyebut Yesus tubuh dan darahnya? Yang dikatakan dalam nas kita, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Orang yang akan dibangkitkan Yesus itu untuk hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, maka mereka menerima hidup yang kekal.
Memakan dagingnya tentu bukan dalam arti harfiah. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, itulah yang dinamakan memakan dagingku. Dalam perjamuan kudus itu diperagakan ketika roti dipecahkan, dibagi, dimakan. Ketika kita percaya, maka kita mestilah mempunyai kehidupan yang baru, membuang yang jahat dan mempunyai kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kita adalah makhluk sosial, maka kita tidak ingin selamat sendiri, tetapi agar sebanyak mungkin orang yang mau menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan menyebut Dia sebagai roti hidup yang memberi kebahagiaan surga selamanya. Tak cukup kita hanya berdoa agar banyak orang selamat, tetapi kita yang dihidupi oleh roti yang turun dari surga, maka selalu siap untuk diutus mewartakan kabar baik untuk semua orang. Karena Yesus adalah roti hidup yang mengajarkan kita untuk menjadi roti bagi sesama. Artinya, melalui hidup Yesus kita belajar untuk memberi dengan tulus. Tindakan tersebut dapat membawa orang lain untuk melihat Yesus Kristus di dalam diri kita, sehingga orang lain pun dapat merasakan dan mengalami kasih-Nya. Inilah tugas kita, membawa roti hidup kepada orang-orang, supaya mereka dapat turut merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang. Kami yakin dan percaya keselamatan yang kekal hanya datang daripada Engkau. Kiranya senantiasa Tuhan menjaga, melindungi, menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.